Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada para dosen dan teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan seminar proposal via daring saya pada pagi hari ini. Pertama-tama, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah pada hari ini saya dapat melangsungkan seminar proposal skripsi saya. Baik, selanjutnya juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak Munawar Toharudin, MPD, selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dari awal proposal hingga akhir pada hari ini saya dapat melangsungkan seminar proposal skripsi. Baik, dengan itu saya di sini mengambil judul tentang pengaruh adanya koperasi unit desa dalam membangun dan membantu kelompok tani masyarakat Desa Batananta, Kecamatan Belimbing. Nah, di sini ada pun latar belakang yang sangat menarik sehingga saya tertarik untuk meneliti dari judul yang sudah saya ambil ini. Baik, di sini ada beberapa hal yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama, saya langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang masalah. Di sini, latar belakang masalah, koperasi sebagai unit usaha bersama merupakan wadah ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Unit usaha ini beranggotakan orang seorang, dimiliki dan dikelola anggota untuk kepentingan anggota serta masyarakat dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian, koperasi mengembangkan peran utama di belakang pemerataan pembangunan aslinya. Nah, baik teman-teman, selanjutnya juga ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah ini sendiri, ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana usaha koperasi unit desa mencapai keberhasilan meningkatkan ekonomi di Desa Batananta, Kecamatan Belimbing ini. Nah, yang kedua, bagaimanakah partisipasi anggota pada koperasi unit desa di Desa Batananta Pir, Kecamatan Belimbing? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh partisipasi anggota terhadap keberhasilan dalam meningkatkan ekonomi di Desa Batananta, Kecamatan Belimbing? Yang keempat, bagaimanakah cara masyarakat mendukung dan mengambil bagian dalam meningkatkan ekonomi kelompok tani yang ada di Desa Batananta Pir, Kecamatan Belimbing? Nah, selanjutnya juga ada tujuan penelitian. Di sini ada beberapa tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan menggambarkan apa saja usaha koperasi unit desa dan bagaimanakah usaha koperasi unit desa ini dalam meningkatkan ekonomi kelompok tani di Desa Batananta. Yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi pengurus koperasi. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian yang pertama bagi praktisi, yang kedua bagi akademis, yang ketiga bagi peneliti. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu landasan teori. Di sini landasan teori dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kajian teoretik, yang kedua kajian penelitian yang relevan, yang ketiga kerangka berpikir, yang keempat hipotesis penelitian. Baik, saya langsung saja kepada yang pertama, yaitu kajian teoretik. Di sini kajian teoretik terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama definisi koperasi unit desa. Definisi koperasi unit desa ini saya ambil dari beberapa pemikiran, yaitu ada dari menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1973 pasal 1 tentang koperasi unit desa. Yang kedua menurut Supriyatna, yang ketiga menurut Deliaranov, yang keempat menurut BPS Kabupaten Kuatai Kartanegara. Nah, selanjutnya yang kedua, peran koperasi unit desa. Di sini berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa peran koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian masyarakat. Yang keempat, mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, yang selanjutnya ada fungsi koperasi unit desa. Fungsi koperasi unit desa merupakan salah satu pilar perekonomian yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Di sini koperasi unit desa harus mampu berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan. Ada beberapa, yaitu yang pertama, pengkreditan,
Yang kedua, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi. Yang ketiga, pengelolaan dan pemasaran hasil produksi atau industri. Yang keempat, dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya adalah landasan hukum. Di sini pendirian koperasi unit desa dilandasi oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1973 tentang unit desa. Secara rinci tentang landasan hukum koperasi unit desa, yaitu yang pertama pasal 12 yang menjelaskan bahwa pada setiap wilayah unit desa dibentuk badan usaha unit desa. Yang kedua, pada pasal 13 menerapkan bahwa badan usaha unit desa merupakan melakukan fungsi-fungsi dalam kegiatan. Yang ketiga, pasal 14 menjelaskan mengenai pembentukan. Yang keempat, bab 15 menjelaskan bahwa dalam hal badan usaha unit desa tersebut telah sampai pada tahap peleburan menjadi suatu koperasi unit desa. Yang terakhir yaitu pada pasal 16 yang menjelaskan tentang yang pertama, ketua pelaksanaan harian Bimas kecamatan ditunjuk secara koordinator unit desa. Yang kedua, dalam hal wilayah unit desa meliputi dari suatu wilayah kecamatan, maka salah satu dari ketua pelaksanaan. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis koperasi. Di sini koperasi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis koperasi. Yang pertama, koperasi berdasarkan jenisnya. Yang kedua, koperasi berdasarkan keanggotaannya. Dan yang ketiga itu koperasi berdasarkan organisasinya. Di sini yang kedua itu ada pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu yang pertama pengertian pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya mengembangkan suatu kondisi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Yang kedua, tujuan pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu tujuan dari pengembangan ekonomi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat serta kualitas hidup manusianya. Baik, selanjutnya ada yang B, kajian penelitian yang relevan. Di sini dalam hal penelitian mengambil skripsi sebelumnya sebagai peneliti terdahulu yang relevan, yaitu saya ambil dari berbagai pemikiran, yaitu Arif Wijayanto dan kawan-kawan, Putu Adiwiguna, Bernadette Roslina dan kawan-kawan, Risa Rianti dan kawan-kawan, Ida Yuliana Putri dan kawan-kawan. Yang ketiga ada kerangka berpikir. Di sini kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal penting. Selanjutnya masuk ke hipotesis. Di sini hipotesis diduga yang pertama, umur, jenis kelamin, pendidikan formal, pekerjaan, pengalaman berkoperasi, pendidikan formal, manfaat ekonomi koperasi, ini berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi anggota. Yang kedua, diduga umur, jenis kelamin, pendidikan formal, pekerjaan, pengalaman pekerjaan, pengurus koperasi berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi anggota koperasi. Kita masuk yang ketiga, yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Yang kedua, metode dan bentuk penelitian. Metode penelitian yaitu menurut Sugiono menyebutkan bahwa metode penelitian adalah secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, di sini ada populasi dan sampel. Populasi sendiri dari berbagai pendapat dipaparkan bahwa kesimpulan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berbeda pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, yang kedua ada sampel. Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Di sini ada variabel penelitian, ada dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama variabel independen atau variasi bebas, yang kedua variabel dependen atau variasi terikat, dan selanjutnya itu adalah yang E, teknik alat pengumpulan data. Yaitu di sini teknik pengumpulan data saya mengambil ada dua, yaitu teknik komunikasi langsung dan juga dokumentasi. Di sini ada juga alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data di sini yang saya ambil adalah lembar dokumentasi saja. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Di sini ada beberapa dari uji coba instrumen, ada uji validitas, uji reliabilitas, dan juga yang kedua analisis data ada uji asumsi klasik. Baik, cukup sekian seminar proposal skripsi saya. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata ataupun kekurangan dari seminar proposal skripsi saya pada pagi hari ini. Saya baru belajar untuk membuat seminar proposal skripsi. Mohon diterima dan juga saya minta maaf jika dalam penyampaian saya ada salah-salah kata. Sekiranya kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.